Oh, nggak usah berlama-lama. Jadi aku di sini mau ngebahas tentang lombok gede. Lombok gede, cabai besar, guys. Sebelum mau ke topiknya itu, aku mau nanya ke teman-teman yang rutin mungkin nanam cabai di Indonesia, entah yang sering nanam cabai rawit atau cabai keriting atau cabai besar. Kalau teman-teman di Indonesia itu nanam cabai itu kira-kira pernah nggak dilakukan pemangkasan daun atau pruning daun? Ayo, yang pernah silahkan coret-coret di kolom komen. Yang belum juga silahkan. Nah, jadi guys, di pertanian Jepang, di tempat bos saya ini, tempat saya kerja ini ya, cabenya itu tuh dilakukan pemangkasan guys, supaya bagus. Dilakukan pruning pada daun cabenya. Mau tahu kayak apa? Yaudah kita langsung aja ke barangnya, terus aku putar pakai kamera belakang ya, biar nggak bosen nengok pangeran dari Majapahit ini. Majapahit meneh. Wes tak putar sih ya. Oke guys, ini kameranya udah aku putar pakai kamera belakang ya. Langsung aja kita ke topiknya. Wah, topik. Langsung ke barangnya langsung ya. Oh guys, ini dia lombok gede, cabai besar di pertanian Jepang. Nah, pohonnya nih kayak gini guys. Kalau udah dipangkas ini, bisa teman-teman lihat ya. Kok mungkin teman-teman nengok buahnya kayak jarang-jarang ya. Ya kayak gini cabai besar di pertanian Jepang guys. Kelihatannya sih kayak jarang-jarang, tapi jangan salah guys, ini petaninya sugih banget ini. Sugihnya pakai banget mobilnya, mobil itu pribadi dan truknya aja sampai berapa ya, 12 unit kalau nggak salah, belum dengan yang lain traktor-traktor ya. Kok melenceng ke sana. Yaudah langsung kita ke topik pembahasannya, yaitu pruning, pemangkasan daun cabai besar pertanian Jepang. Wah, geleleng. Jadi guys, di pertanian Jepang itu pohon cabenya kalau misalnya mau bagus ya dilakukan pemangkasan pruning kayak gini. Teman-teman di Indonesia udah pernah ada yang melakukan pruning tanaman cabai enggak gitu, melakukan rutin ya. Rutin pemangkasan daun untuk perawatannya itu kira-kira udah pernah belum? Kalau misalnya yang udah pernah, silahkan ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komen supaya banyak teman-teman yang lainnya itu tuh tahu manfaatnya kayak gitu ya. Kalau yang belum pernah ya wes, kita bareng-bareng di sini belajar. Nah, jadi biasanya ini pada saat tanamannya masih muda itu kan banyak banget ya daun-daunnya di sini ya, dan daunnya itu tuh lebar-lebar, besar-besar ya kan. Nah, kemudian pada saat ini buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Nah, kalau misalnya udah kita panen buah pertama, buah kedua, buah ketiga, biasanya dilakukan pruning susulan lagi teman-teman. Kalau yang pertama banget itu tuh pruningnya tuh bagian sini nih, daun-daun ini nih sekitar segini lah. Berapa ya? 4 daunan kayak gitu dibuang, yang tua-tua. Habis itu biarkan sampai buahnya yang pertama ini gede, yang kedua gede, ketiga gede, dibiarkan. Nanti setelah buah yang ini panen, yang kedua panen, yang ketiga panen, ini dipruning lagi, dihabisin sampai sini daunnya, dipangkas sampai seterusnya kayak gitu guys. Nanti di sini yang buah yang sini udah gede, sebelah sini udah gede, sebelah sini udah gede, dipangkas lagi jadi sampai kayak gini guys. Ya, sampai kelihatannya kayak gundul kayak gini ya, tapi yang nggak gundul-gundul amat kok guys. Ini bagus kok ini guys. Pertumbuhannya super banget. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, apa sih tujuan dan manfaatnya pemangkasan pada tanaman cabai ini? Nah, diantaranya ya teman-teman, manfaatnya itu tuh untuk merangsang pertumbuhan cabang utamanya. Bukan cabang utama, pokoknya percabangannya ini loh teman-teman. Nah, ini percabangannya jadi terangsang kalau misalnya udah dilakukan pruning kayak gitu ya. Terus merangsang pertumbuhan selain cabang ini ya, pucuknya ini, terus merangsang keluarnya bunga, merangsang pembuahan juga kayak gitu. Jadi kan nutrisi yang ada di tanah ini enggak dibagi-bagi ke daun non produktif, jadi langsung diserap terus dilarikannya ke bagian daun-daun yang memproduksi untuk ini ya, untuk pembesaran buah ya kayak gitu. Nah, kayak gini guys.
Nah biasanya juga nih guys ya, misalnya kan ya, misalnya terus cek ya kudu pakai misalnya dong. Duh teles tangannya. Misalnya kan ini udah dipangkas pruning dari sini sampai sini. Nah setelah di pruning itu guys, setelah di pruning dipangkas, langsung disusul dengan semprot guys. Semprotnya nggak menentu sih, tapi kalau misalnya ada serangan hama baru semprot gitu biasanya kalau bos aku ini. Nah ini kalau misalnya udah sampai sini kan, terus dipangkas terus disemprot. Cara nyemprotnya guys, nah ini cara nyemprotnya. Kalau teman-teman di Indonesia biasanya kalau nyemprot itu bagian permukaannya sini ya guys ya. Utama paling sering kebiasaannya tuh cuma atasnya sini aja. Pakai sprayer gitu kan, set aja bagian atasnya gini doang ya. Biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau di sini beda guys. Memang di sini kayaknya menerapkan banget itu tuh ilmu pengetahuan yang ada di teori itu kayaknya diterapkan banget. Karena kalau di teorinya itu guys, yang namanya tumbuhan itu kan paling banyak lubang stomata itu kan di balik daun kayak gini ya. Nah, di balik-balik daun kayak gini kan. Nah, jadi kami kalau nyemprot kayak gini nih guys, posisi sprayernya tuh di bawah sini guys. Jadi airnya nyemburnya ke atas kayak gini sampai teles kebes. Aduh teles kebes, airnya langsung keluar, ngomong teles kebes, sampai basah ya. Disemprot dari bawah sini shot gitu kan. Misalnya ini ya nozzle-nya dari sini ya, disemprot set gitu, terus dikelilingi sampai atas ini separuh aja guys. Terus diputar lagi ke bawah kayak gini, set. Nyembur kan ya, nyembur. So gitu. Nozzle-nya itu tuh bisa 3 sampai 4 nozzle dalam satu spray itu, guys. Kalau di sini. Terus aja kayak gitu, set, putar sini setengah. Nanti setelah sampai sana, balik di sebelahnya, guys. Jadi bener-bener basah ininya. Kalau pada saat nyemprot itu sampai basah. Nah, itu manfaatnya kalau misalnya pada penyemprotan kan langsung ke daun-daun yang produktif ya, bukan nempel ke daun-daun tua lagi yang sisa-sisa yang non produktif itu. Jadinya bagus dibuang aja biar merangsang pertumbuhan bunga, daun baru ya, cabang, buah kayak gitu. Selain itu guys, kalau di pertanian Jepang ini, di tempat bos saya ini, kenapa kok dilakukan pruning kayak gitu? Karena pada saat musim semi sampai nanti itu musim gugur, di sekitaran di bulan-bulan kayak gini ya, mulai dari bulan 6, bulan 7, dari bulan 5 lah, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Itu curah hujan lumayan tinggi, guys. Curah hujan lumayan tinggi. Jadi, kalau misalnya ini kebun cabenya ini terlalu rimbun, itu bisa menimbulkan penyakit loh. Kalau di Indonesia kan sering diserang sama patek ya, antraknosa ya. Ya itu kalau nggak salah itu salah satu penyebabnya adalah tingkat kelembapan yang tinggi dan tingkat suhu lingkungan yang tinggi. Jadinya menyebabkan serangan penyakit itu mudah berkembang biak. Nah ini salah satunya supaya lingkungannya itu tuh bagus, nggak jarang terkena penyakit ya. Salah satunya ini dengan aplikasi kayak gini nih guys, pruning ya, di pruning. Kalau teman-teman tengok ya bersih banget guys. Ini padahal nanamnya udah satu baris aja ya, satu bedengan satu baris, tapi masih dilakukan pruning supaya tingkat kelembapannya itu nggak terlalu lembab banget. Karena kalau di bulan-bulan kayak bulan 7 kayak gini nih guys, bulan 7, bulan 8 itu kondisi cuacanya itu tuh mirip kayak kondisi cuaca di Indonesia guys. Kalau di bulan 8-nya mirip kayak di Pontianak. Maklum, aku orang Pontianak guys. Jadi panas banget, terus kadang ada curah hujan. Nah kayak gitu. Jadi banyak ya manfaatnya ya, nggak cuma tanaman sawit aja yang di pruning jadi bagus, ternyata lombok juga ya. Cabai maksudnya guys. Padahal udah jarak nanamnya sudah satu baris. Di sini di paritnya udah ditutup pakai terpal kayak gini. Masih dilakukan pemangkasan, tapi memang pemangkasan ini
Tujuannya ya selain daripada untuk mengurangi kelembaban, ya untuk merangsang-rangsang tadi supaya terangsang yang dirangsang ini. Tuh kan. Jadi keluar pentilnya kalau udah kayak gini. Ini calonnya banyak nih buahnya. Ih, mantap ini guys. Jadi guys, ini tingginya ini bisa mencapai lebih kurang 1,5 meter. Aku kan tingginya kan 165-an ya. Kisaran 165-an. Ini tingginya ini nanti kalau udah makin gede, ini tingginya bisa lebih tinggi dari saya malahan ini guys. Jadi kayak gitu, semakin tinggi ya rutin dilakukan pemangkasan kayak gini guys, sampai bosen juragannya. Kalau juragannya udah bosen, bilang nggak usah dipruning lagi, ya baru nggak dipruning. Gini cabenya nih guys, bagus ya. Ini aduh kurang fokus. Nah ini kan kalau misalnya sering dipruning, ini nanti cabangnya itu tuh terus kayak mana ya tadi itu bagus banget nih kayak cabangnya. Aku kasih contoh. Ini bekasnya di sini ada. Ini kalau teman-teman tengok, ini bekas buah. Terus di sini keluar buah lagi. Cabangnya ya. Ini terus memanjang, di sini keluar buah lagi. Memanjang lagi, di sini keluar buah lagi. Jadi di setiap ketiak daun, keluar buahnya. Dan ini nggak rontok loh guys, aku pun heran. Nah, sini keluar buah lagi. Sini udah kerangsang lagi tuh guys. Tuh calon buahnya. Calon bunganya. Dan di ujung sini aku gumun nih. Di sini udah ada lagi tuh guys, tuh di pucuknya situ udah ada lagi, banyak banget. Pantesan ya juraganku sugih ya. Sampai mendatangkan saya dari Indonesia kan untuk panen ini kan. Nah, mantap jiwa. Gila udah 10 menit ya aku cerita ya. Udah belasan menit malahan. Aku mau ke sana guys. Mau ke sana. Di sana itu ada tumpukan daun bekas pruningnya. Aku mau nunjukkan ke teman-teman. Jadi ini kayak real life. Wais, apa itu ya artinya? Aku pun nggak mudeng. Jadi ini banyak banget, mungkin adalah sekitar ini di atas 4.000 pokok ini semuanya. Ini kalau panen tuh kadang-kadang satu hari petik itu tuh. Untuk satu hari petik ya biasanya 700 kilo. 600 kilo sekali dapat. Itu pun enggak semuanya guys. Yang dipetik enggak semuanya. 600 kilo, 700 kilo paling cuma 8 baris di sana. Atau sekitar 12 baris kayak gitu. Kalau semuanya langsung dipetik dalam satu hari, wah mantap banget ini guys. Tontonase ya pokoknya. Banyak ini. Nah ini kesini tempat pembuangan daun-daunnya, daun-daun bekas. Jadi ini daun bekas kemarin kami ini kalau pecinta pecinta sayur organik yang pembudidaya tanaman organik, ini daunnya ini bagus banget untuk dijadikan pupuk hijau ya. Difermentasi gitu biar jadi pupuk hijau, bagus banget. Dan kalau teman-teman mau tahu ya, sisa bekas daun ini benar-benar subur. Dari mana sih aku bilang subur? Karena baunya yang busuk kayak ini. Nah itu kan yang udah busuk bener tuh ya. Ini yang lampau, ini yang kayak gini nih guys. Ini baunya gila banget ini guys. Teman-teman pernah mencium tabung gas LPG yang bocor? Baunya kayak gitu guys ini. Atau biogas kotoran sapi, gasnya itu baunya kayak gitu. Ini baunya sangat menyengat, padahal cuma daun ya. Cuma daun, tapi baunya menyengat ya, kayak gas. Ini mungkin mengandung gas metan paling ya. Karena saking suburnya, kandungan haranya itu tuh tinggi, jadinya kayak gitu ya, nggak tahu juga aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya info tambahan, coret-coret aja di kolom komen. Beneran ini cuma daun ya padahal ya. Kalau teman-teman tengok ya, iya ini daun semua. Ini baunya luar biasa. Ini hatta kebunnya tuh. Dari ujung sana muter terus sampai sini. Sampai sini. Nih.
ladang ya mantap banget lah pokoknya. Cabai Jepang guys, Lombok pertanian Jepang guys, bagus banget pokoknya. Ya mungkin kalau misalnya aku cerita-cerita kayak gini, mungkin kayak metode-metode pertanian di Jepang kayak gini, mungkin banyak teman-teman yang beranggapan bahwa kalau di Indonesia diterapkan agak kurang worth it lah ya. Iya, saya rasa iya, karena di Indonesia memang biaya apa-apa mahal, harga nggak sesuai, ya kayak gitulah. Ya saya bisa memaklumi lah, namanya saya anak pertanian juga ya, anak petani. Orang tua saya yotani, kalau beli pupuk ya larang, beli pupuk larang, harga jual murah ya, begitulah realita di tempat kita. Mau gimana lagi guys, nggak tani, nggak mangan kita ya nggak. Gitu. Tapi ya aku di sini mencoba membagikan apa yang ada di sini, apa yang saya tahu aku sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang terinspirasi gitu loh. Kan lumayan kalau ada yang terinspirasi, bisa nambah-nambah apa ya, nambah-nambah metode bertaninya gitu kan, lumayan kayak gitu ya. Barangkali nanti itu hasilnya bisa meningkat gitu kan dari yang sebelumnya, dengan cara-cara yang baru teman-teman tahu. Atau mungkin aku rasa udah banyak sih yang tahu, cuma kan gimana ya, kadang ada yang mengaplikasikan, kadang ada yang enggak kayak gitu. Bagus oke. Oh iya, teman-teman kadang-kadang tuh ada juga yang nanya, ini cara nyiramnya gimana gitu kan, ini cara nyiram cabenya gimana sih gitu, kan ketutupan semua nih. Ini loh guys, nggak disiram, ini disiram itu tuh cuma, aduh sendawa aku. Cek 1 2 3. Nanti dulu ya guys ya, tarik nafas dulu ya guys ya. Kayak orang pidato wisan. Oke. Jadi ini semenjak dari tanam sampai sekarang disiram itu cuma sekali guys, ini cabenya ini. Beneran, cuma sekali pada saat nanam doang. Setelah itu nggak pernah disiram sama sekali sampai sekarang. Yang nyiram siapa? Yang nyiram ya Gusti Allah lewat mendungnya itu loh. Makasih ya Allah udah nyiramin Lombok kami. Jadi mengandalkan curah hujan ya. Nyiramnya ini mengandalkan curah hujan, karena negara 4 musim. Pada saat musim semi, terus musim panas, itu curah hujannya di musim semi itu cukup tinggi. Dan pada saat menjelang musim panas kayak sekarang bulan 7 ya, musim panas sekitar bulan 8-an. Nah itu curah hujannya tinggi banget. Kayak sekarang kalau nengok di perkiraan cuaca dalam 1 minggu full itu ya jawahnya terus-terusan, hujannya terus-terusan, nggak berhenti-berhenti. Kalau teman-teman tengok tuh langitnya tuh udah gelap aja ya. Tuh sebelah sana kayak udah hujan malahan tuh. Sebelah sana udah gelap banget. Jadi bener-bener nggak disiram. Maksudnya nggak disiram tambahan ya, ini cuma disiram sama Gusti Allah aja ini. Kan kalau pakai terpal kayak gini kan kelembabannya terjaga guys, tuh tengok ya. Ini kelembapannya terjaga di bagian bawah terpalnya. Terus yang di dalam mulsanya juga ini ya, ketersediaan airnya ya cukup. Jadinya walaupun pohon cabenya gede kayak gini aman gitu ya, nggak perlu siram. Dan suhunya juga kan di sini kalau musim kayak gini ya, musim semi ke arah musim panas itu sekitaran 25, 27 derajat. Kadang-kadang turun ya 23. Jadinya suhu yang optimal banget, suhu yang oke banget. Tapi nanti pada saat di musim panas yang cetarnya panas, nah, itu bisa sampai 41 derajat loh teman-teman. Panas banget, jangan kira ya negara 4 musim itu kalau udah musim panas. Makanya banyak orang yang suka telanjang tuh di Eropa tuh ya, cuma pakai kolor doang gitu kan, santai di pinggir kolam. Loh, kok larinya kayak gitu. Wes pokoknya intinya pada saat musim panas banget gitu ya. Nah, kalau pas udah musim panas banget, udah lama nggak ada hujan, baru biasanya dilakukan penyiraman. Nyiramnya ya di lubang tanamnya sini. Pakai keran kompresor kayak gitu guys, bawa penguin. Kalau di Indonesia mungkin pakai tong penguin kayak gitu loh. Nah kayak gitu.
satu persatu karena di sini nggak ada lubang pupuk guys. Lah ini pupuk susulannya gimana? Wah, nanti timbul pertanyaan lagi kayak gitu. Aduh, kalau tak jelasin nanti videonya kepanjangan guys. Kadang-kadang ya pupuknya itu tuh disemprot ya, pakai pupuk apa namanya, semprot campur dengan pada saat nyemprot apa namanya insek itu campur gitu. Kadang-kadang dipupuk di sini di bawah paret kayak gini. Kayak gitu. Lahan seluas ini kalau misalnya nyemprot, kami itu nyemprot dengan area seluas ini nih lebih kurang 1000 liter. Ya, jadi 1000 liter itu tuh harus cukup untuk semuanya ini guys. Dan seperti yang udah aku ceritakan tadi, metode nyemprotnya dari bawah ke atas kayak gini kan. Nah, kayak gitu. Jadi harus cukup. Aduh, kesel juga ya pidato ya, udah puluhan menit ini. Aduh, pendekarnya udah kekeringan tenggorokannya guys, habis pidato negara ya, kenegaraan. Kering tenggorokanku habis pidato panjang lebar tentang cabai pertanian Jepang. Ya kira-kira kayak gitulah guys ya, gambaran pertanian di Jepang. Ya ini aku sering-sering konten tentang pertanian ya, untuk berbagi informasi juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Sekaligus apa ya, ini adalah momen untuk saya, ini momen berbagi ke teman-teman, berbagi informasi sebelum saya pulang ke Indonesia. Karena saya paling di Jepang tinggal hitungan berapa bulan lagi, paling berapa bulan lagi udah aku akan pulang guys. Aku pulang ke tanah air dan nggak tahu kapan bakalan bisa ke Jepang lagi, bisa bikin video di kebun lagi, jadi nggak tahu. Nah, mumpung ada momennya ini, jadinya aku berbagi ke teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sering nyimak video saya ya sedikitnya ada manfaat yang bisa diambil. Kalau nggak ada manfaatnya ya aku minta maaf segede-gedenya. Aduh, jadi sedih. Kakang, jangan bersedih Kakang. Oh, baiklah Dinda. Terus kayak drama aja. Guys, sekarang waktunya aku mau pulang ya guys ya. Karena udah, kalau tak hitung-hitung udah 20 menit lebih. Videonya udah panjang banget. Akan kita bikin video di lain kesempatan ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ini misalnya menurut teman-teman bagus, silahkan di-share ke teman-teman petani yang lainnya. Ya, biar bisa mengintip realita pertanian di Jepang tuh kayak mana ya. Kira-kira kayak gini lah guys ya.